Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali dengan Fanani di channel Gudeg Teknologi. Di sini kita akan membahas seputar bahasa pemrograman atau tentang pemrograman dan juga tentang elektronika. Pada kali ini kita akan membahas materi kemarin yaitu tentang alat ukur dan pengukuran, dan kita akan lebih spesifik lagi ke area ampermeter dan juga voltmeter. Dan kemudian setelah itu kita akan mencobanya lagi di ISIS Proteus untuk pembuktiannya seperti itu. Jadi tetap stay tune dan ikuti sampai akhir. Sebelum melangkah lebih jauh, lebih baik kita melihat materi kemarin yaitu tentang ampermeter dan voltmeter. Di sini kita akan melihat dulu skema tentang perangkaian ampermeter dan voltmeter, dan itu bisa dilihat di pojok atas ini ya. Pojok atas ini kita akan gambarkan, yaitu di situ ada sumber listrik ya, ada baterai di situ, kemudian di situ ada ampermeter dan ada beban itu tandanya L ya, dan kemudian di situ ada voltmeter. Di situ ampermeter itu dipasang secara seri dan kemudian voltmeter dipasang secara paralel. Untuk gambaran realnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Oke, di sini kita dapat melihat ya langsung komponen-komponen yang digunakan untuk mencoba ampermeter. Di sini kita gunakan beban yaitu lampu, kemudian kita gunakan saklar yaitu berupa MCB, dan kemudian ampermeter itu sendiri. Dan kita di sini memasangnya dengan sumber arus AC yaitu bolak-balik, listrik bolak-balik, dan di sini dipasang secara seri ya. Untuk dari sumber itu dimasukkan ke MCB, kemudian dari MCB diseri dengan ampermeter. Dari ampermeter kita masukkan ke lampu dan kemudian balik lagi ke sumber listrik. Di sini sebelum dinyalakan yaitu kita harus kalibrasi dulu. Jadi itu di pojok kanan itu ada knob, dan itu dapat diputar menggunakan obeng, dan itu pada saat sebelum dialiri arus maka itu harus menunjuk angka 0. Dan di sini nanti apabila dihidupkan ya, nanti jarum penunjuk itu akan menunjukkan arus listrik yang dilewati oleh rangkaian tersebut. Oke ya, seperti itu nanti prinsipnya. Tapi di sini nanti apabila dihidupkan itu maka arus yang didapatkan itu tergolong kecil karena hambatan dari lampu sendiri itu sangat kecil. Apabila ini nanti lampu diganti dengan motor listrik, maka ampere yang ditunjukkan itu akan lebih besar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke voltmeter. Berikut ini merupakan gambaran tentang pemakaian atau perancangan voltmeter, yaitu di situ juga menggunakan komponen yang sama yaitu MCB, terus kemudian voltmeter dan kemudian lampu. Dan di sini dapat dilihat dengan jelas bahwa di sini voltmeter dipasang paralel dengan beban, jadi nanti dapat terlihat tegangan yang didapatkan dari rangkaian tersebut. Oke, di situ juga harus dikalibrasi sebelum dinyalakan dari sumber, maka itu harus menunjuk ke angka 0. Gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemasangan ampermeter itu harus dipasang secara seri. Kenapa seperti itu? Kita harus mengingat tentang hukum Kirchhoff. Satu, yaitu tentang arus masuk itu sama dengan arus yang keluar, atau arus yang melalui percabangan itu nanti akan sama hasilnya dengan arus yang dikeluarkan. Jadi apabila kita akan mengukur arus yang melalui hambatan ini yang dipasang secara paralel, maka kita harus memasang ampermeter untuk tiap hambatan itu secara seri, sehingga dapat kita ketahui arus yang masuk untuk tiap-tiap hambatan, seperti itu.
Kemudian untuk gambar kedua yaitu tentang pemasangan voltmeter secara paralel, kita harus mengingat tentang hukum Kirchhoff 2, yaitu pada rangkaian tertutup maka voltase atau tegangan itu akan bernilai 0 seperti itu ya. Sehingga untuk untuk melihat tegangan maka harus dipasang secara paralel sehingga voltmeter dapat terukur. Apabila voltmeter itu dipasang secara seri pada rangkaian tertutup, maka itu nanti voltmeter tidak akan menunjukkan angka tertentu seperti itu ya. Jadi tidak dapat mengukur dan hanya akan terlihat angka 0. Tidak perlu berpanjang lebar lagi, kita akan langsung coba saja menggunakan ISIS Proteus dan kita lihat apakah pembuktian itu benar. Jika voltmeter itu dipasang seri maka tidak akan menunjuk. Apabila ampermeter itu nanti dipasang tiap percabangan, maka hasil ampere yang masuk dengan hasil ampere yang keluar itu akan sama. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, kita langsung praktekkan saja dengan ISIS Proteus. Oke, sekarang kita bisa membuka Proteus Design Suite 8.6 dan kita di sini akan membuat skematik tentang ampermeter dan voltmeter. Di sini langsung kita buka schematic capture di sini dan kita sudah membuat di sini beberapa rangkaian untuk pembuktian. Dan untuk membuat ini mudah saja, nanti kalian dapat membuka yang di terminal mode untuk memilih output baterai atau sumber tegangan. Di sini ada power dan kemudian ada ground, ini plus ini min seperti itu ya. Kemudian untuk alat ukurnya sendiri ampermeter dan voltmeter, kita dapat membuka bagian sini. Di sini ada DC voltmeter dan ada DC ampermeter dan masih banyak alat ukur lainnya untuk simulasi. Kemudian untuk untuk lampu dan lain-lain, kita masuk ke bagian ini komponen dan pilih P. Di sini tinggal untuk simulasi, kita tinggal klik yang sini tombol play dan dapat kita simulasikan. Yang pertama ini adalah rangkaian yang sesuai dengan aturan, yaitu ampermeter dipasang secara seri dan voltmeter dipasang secara paralel. Oke, kita langsung coba aja dengan rangkaian seperti ini apa yang terjadi. Oke, di sini ampermeter dapat langsung terukur, lampu menyala dan di sini dituliskan ada 5 volt untuk tegangannya. Lalu apa yang terjadi jika ampermeter dipasang secara paralel? Dan di sini akan kita dapatkan hasilnya. Oke, pada saat ampermeter dipasang secara paralel, maka ampermeter di sini akan langsung rusak. Kenapa? Ampermeter di sini tuh memiliki tahanan dalam yang sangat kecil, sehingga kalau dipasang secara paralel seperti ini sama saja dengan membuat ampermeter konslet ya. Karena di sini hasilnya ampernya itu bisa melebihi 500 ampere. Ini masih seperti itu, sehingga nanti ampermeter akan langsung rusak. Kemudian untuk membuktikan hukum Kirchhoff satunya, kita membuat rangkaian seperti ini. Di sini ada ampermeter dipasang secara seperti ini ya, secara seri. Di sini ada ampermeter, dan di sini ada voltmeter. Dan di sini voltmeter yang dipasang pada rangkaian tertutup. Dan di sini ampermeter untuk keluaran. Oke, kita dapatkan hasil seperti ini ya. Ini sebelum dikontakkan. Apabila dikontakkan maka di sini terdeteksi yaitu ada 16 ampere untuk pada arus masuk. Kemudian untuk tegangan totalnya itu ada 5 volt yang kalau dipasang secara paralel komponen ini dihasilkan tegangan 5 volt. Kemudian ini arus masuk
Kemudian untuk arus tiap komponen lampu yang dipasang secara paralel didapatkan hasil seperti ini. Untuk ampernya itu ada 0,5, 0,5, 0,5, dan kemudian di sini tegangannya 1,25, 1,25, dan 1,25. Dan untuk tegangan yang dipasang secara di rangkaian tertutup didapatkan 0 volt. Ini seperti hukum Kirchhoff kedua, apabila apabila tegangan dipasang secara tertutup, maka tegangan itu akan bernilai 0. Dan di sini apabila ada arus listrik masuk, itu sama dengan arus listrik yang keluar. Oke ya, seperti itu. Oke, jadi begitulah hasil dari simulasi pada pagi hari ini, yaitu kita menggunakan Isis Proteus dan untuk membuktikan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Di sini dapat dibuktikan bahwa arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Kemudian yang kedua yaitu tegangan yang berada pada rangkaian tertutup maka akan bernilai 0, sehingga dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa untuk pemasangan ampermeter itu harus dipasang secara seri, dan kemudian untuk voltmeter itu harus dipasang secara paralel. Sekian video kali ini, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan itu dapat ditambahkan oleh kalian di kolom komentar. Apabila suka nanti bisa like, dan apabila menghendaki nanti bisa subscribe dan hidupkan notifikasi untuk video lebih lanjut supaya tidak ketinggalan. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.